Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج البيت من استطاع إليه سبيلا. متفق عليه. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكذلك متفق عليه. Alhamdulillah, Bapak-bapak hadirin jamaah sholat subuh yang kami muliakan, yang saya hormati Pak Haji Wawan sebagai Ketua DKM Masjid Al-Mizan, Astori dan seluruh pengurus, Bapak Ketua RT, RW, lingkungan BSD, para imam, para ustadz, adik-adik, ibu-ibu yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi ini sebelum kita melaksanakan kajian subuh tanggal 26 Ramadan kali ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, bagian dari nikmat yang tidak terhingga, sehingga kita dapat meluangkan waktu untuk melangkahkan kaki sholat subuh berjamaah, apalagi yang dapat melaksanakan sholat fajr, sholat subuh berjamaah dan menghadiri majelis yang mulia ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliaulah yang tidak kenal lelah. Pada 2 Hijrah diwajibkannya bulan puasa, diwajibkannya Ramadan, sehingga kita dapat menjadi manusia yang beradab seperti ini. Mungkin banyak yang baru mengenal saya, padahal kita tetangga ya Pak. Saya di Rancakalas memang tidak aktivitas di Rancakalas, saya lebih banyak di luar, terutama di pondok pesantren di Lebak sana. Saya tidak pengasuh langsung, ada di jajaran kepengurusan sebagai pembina. Di lain itu juga mungkin aktivitas lain adalah ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Fikih Syekh Nawawi Tanara di Tanara. Mungkin ada yang belum tahu Tanara,
Tanara itu tempat tinggalnya Yai Ma'ruf Amin. Rumahnya di sana ada sekolah tinggi namanya Stip Sentra. Stip Sentra itu sekolah tinggi ilmu fikih Syekh Nawawi Tanara. Kemudian yang aktivitas untuk ma'isyah mungkin banyak sebagai Dewan Pengawas Syariah di Mikrobank Syariah. Bank Mini Mikrobank Syariah. Alhamdulillah kita bisa bertemu sehingga kita dapat mengenal. Sudah 20 tahun saya tinggal di Ranca Tales lebih. Saya asli Bogor, Pak. Dengan Ustaz Hatta biasa saya beraktivitas di Forum Silaturahim Pondok Pesantren FSPP Provinsi Banten. Jadi kita sama-sama membina seluruh membawahi pondok pesantren se-Provinsi Banten yang jumlahnya mungkin Bapak tercengang, ada 4.000 lebih pondok pesantren di Provinsi Banten. 4.000 pondok, yang 80% diperkirakan salafiyah. Alhamdulillah kali ini kita di awal bulan Ramadan di daftar sih saya mungkin yang pertama mungkin barangkali ya sesuai dengan ayat yang tadi saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Diawali dengan hai orang-orang yang beriman. Jadi puasa ini harus diyakini sebagai ketetapan Allah. Kutiba telah diwajibkan. Ya. Di sini menganut hukum yang wajib kepada seluruh umat yang mengaku Muslim. Karena persyaratan puasa itu pertama Islam. Ya. Kedua balik. Ada yang belum balik. Balik itu diperkirakan umur 12 tahun. Ada yang umur di bawah 12. Nah, ini boleh belajar. Itu yang sudah jenggotan kita belum 12 tahun. Jadi ada yang belum 12 nggak apa-apa belajar. Riyadhah namanya. Jadi belajar bagaimana merasakan puasa, nikmatnya puasa. Kemudian berakal, itu persyaratan masuknya puasa. Kemudian mampu untuk melaksanakannya. Mampu itu dia tidak dalam keadaan hamil, dia tidak keadaan sakit, dan dia tidak keadaan, karena puasa itu bisa boleh diqadha dan boleh kalau tidak mampu sama sekali untuk diganti dengan fidyah. Jadi diawali dengan itu. Diawali dengan keimanan, kita harus mengimaninya. Kenapa demikian? Ini semua telah diwajibkan kepada kaum-kaum yang terdahulu. Tapi puasa yang benar sesungguhnya itu Ramadan. Ya. Nabi Musa setelah kejadian mengalahkan Firaun puasa. Nabi Yunus demikian. Ya. Nabi Nuh demikian. Ya. Maka ketika 2 Hijriah, setelah hijrahnya Rasulullah di tahun kedua, Allah mewajibkan puasa Ramadan. Ya. Ada di sini la'allakum tattaqun. Ya. La'allakum tattaqun itu kalau di ilmu nahwunya adalah taraji untuk suatu pengharapan. Semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Ya. Untuk mencapai takwa ini bagaimana? Ya. Tadi ada hadis yang saya bacakan juga. Man shoma, siapa orang yang puasa pada bulan Ramadan imanan, dengan keimanan. Wahtisaban, nah ini ihtisab. Ihtisab ini kalau boleh diartikan secara sekarang ini adalah penuh perhitungan. Dengan penuh perhitungan. Jadi puasa yang dilakukan dengan keimanan dan dengan penuh perhitungan, maka Allah berjanji, Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka orang yang melaksanakan itu semua pasti diampuni dosanya dan dosa-dosa yang sebelumnya. Lalu apa sih Pak? Untuk kita mencapai derajat takwa dan diampuni dosa-dosa kita. Itu kan capaian kita ya.
Goalnya di sana. Goalnya adalah menjadi orang yang bertakwa dan menjadi mendapatkan ampunan dari Allah. Karena Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia yang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah Bapak, kita semua ibu-ibu sampai kepada Ramadan tahun ini, belum tentu kita tahun depan mendapatkan Ramadan kembali. Berampunlah, bertaubatlah, memperbanyaklah ibadah pada bulan ini sehingga kita mendapatkan derajat la'allakum tattaqun. Semoga kamu mendapatkan derajat menjadi orang yang takwa dan kamu mendapatkan ampunan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita bisa mulai dari input, Pak. Bapak kan mungkin kalau di sini banyak para pekerja yang bekerja berdasarkan target, ya, berdasarkan goalnya, capaian kita la'allakum tattaqun, goalnya la'allakum tattaqun dan mendapatkan ampunan Allah. Tentu kita harus berupaya mendapatkan, menggali, mencari input yang benar. Inputnya apa? Tentu dari diri kita. Ya. Dari kita sendiri ini kita sudah mendapatkan input yang benar enggak? Pertama dari asupan, Pak. Asupan yang selalu kita dapatkan, yang selalu kita makan, yang selalu kita berikan kepada istri kita, yang selalu kita berikan kepada anak-anak kita, sudah sah kita tanyakan kehalalan dari input ini. Karena di Al-Baqarah 282, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlul riba. Jadi riba itu ada 73 pintu, salasun wa sab'una baban. Ya. Paling rendahnya riba adalah seperti kita menzinahi ibu kandung sendiri. Itu kan luar biasa. Jadi saya di sini bukan menakut-nakuti, tapi bagaimana kita, dimulai dari kita yang sudah menanjak dewasa dan suyuh untuk mencapai, untuk kalau sudah 50 itu kita anggap suyuh, Pak. Sudah harus sadar. Jadi kita ini, saya lihat saya sendiri, kemudian di sekeliling saya sudah mencapai derajat umur 40. Umur 40 itu Rasulullah diutus menjadi nabi, itu adalah umur 40 sebagai umur mencapai jati diri. Jadi kalau sudah 40 harus sudah sadar dan kita harus selalu mencapai itu. Pertama asupan, ya, asupannya kita sudah benar enggak? Karena derajat yang akan kita capai adalah ketakwaan. Ya. Kalau asupan kita masih remang-remang, itu alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Itu hidupnya penuh goncangan, penuh keraguan. Kalau dia memimpin juga selalu salah kebijakan, ya. Dia salah mengambil keputusan. Itu karena asupan dulu nih. Karena biar bagaimanapun untuk mencapai produk yang berkualitas, kita harus inputnya dulu yang benar. Inputnya dari diri kita. Asupan kita benar enggak? Ya, yang kita berikan kepada menjadi kewajiban kita, termasuk di dalam bulan puasa ini ada kewajiban zakat fitrah, itu harus dari yang suci, harus dari yang benar. Tadi dikatakan sungguh sangat banyak sekarang yang berkeliaran, transaksi-transaksi, bisnis-bisnis, kemudian yang kita dapatkan itu hampir banyak mengandung riba. Dan itu harus kita hati-hati karena sesungguhnya bedanya gini, sedikit aja Pak. Di dalam syariah itu, setiap added value, setiap nilai tambah dari yang kita dapat, harus ada dasar hukum yang menyertainya. Itu baru namanya tidak tergolong riba. Ya. Kalau kita gajian, dasar hukumnya karena kita bekerja.
Kalau bapak-bapak ibu-ibu ada yang jualan, oh saya bertambah harta saya karena saya jualan dan sebagainya. Kenapa yang tidak jualan, tidak bekerja, tidak mendapat, bukan sebagai orang yang bernegosiasi mendapatkan fee, tiba-tiba mendapatkan harta, oh ternyata dia dapat hasil sogokan gitu kan, riswah, ar-rashi wal murtasi finnar. Jadi semua yang tidak jelas di dalam syariah pasti ada hukum yang menyertai. Asupan. Yang kedua, untuk mencapai tatakun itu, kita memperbaiki dan memperbanyak ibadah kita. Ya. Kalaulah Allah mengatakan, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, hanya untuk beribadah. Makna ibadah itu tidak hanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, tidak itu saja. Seluruh hidup dan kehidupan kita harus kita ukur, kita perhitungkan bernilai ibadah. Ya. Karena 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita harus niatkan semuanya bernilai ibadah. Tidak ada satupun pekerjaan di syariah di Islam yang tidak memakai doa. Ya. Kita mau masuk ke WC, doa. Keluar dari WC, doa. Mau bekerja, berdoa. Mau menuntut ilmu sekarang ini, berdoa. Selesainya berdoa. Semuanya dengan doa. Kenapa? Tujuannya karena agar seluruh hidup dan kehidupan kamu bernilai ibadah. Dan ibadah itu harus diperhitungkan. Kita mau tidur, ibadah. Baca-baca. Ya. Tidur itu setengah mati, Pak. Ya. Syukur-syukur habis setelah tidur kita dikembalikan lagi roh kita. Ya. Makanya setelah tidur kita harus mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asupan dari sisi materi dan asupan dari sisi ibadah itu harus kita perhitungkan. Ya. Imanan wahtisaban. Wahtisaban ini bukan sekedar menghitung biasa, tapi seluruhnya kita perhitungkan. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Ya. Ibadahnya apa Pak yang harus kita perhitungkan? Baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Ya. Kualitasnya apa? Ya. Kita sebelum Ramadan ini hanya sholat 5 waktu saja. Syukur-syukur sebelum sholat pun sudah ditambah sholatnya dengan sunat-sunat rawatib. Itu dulu. Jadi sholat 5 waktunya yang tadinya tidak berjamaah, berjamaah. Ya. Yang tadinya tidak tepat waktu, sholat tepat waktu. Itu untuk mencapai la'allakum tattaqun. Ya. Sholat rawatib itu ada yang hadis yang mengatakan 10 rakaat, ada yang 12 rakaat. Saya biasa mengambil 12 rakaat. 12 rakaat itu sholat rawatib itu fungsi sholat rawatib adalah mengganti kehilapan, bukan tidak sholat, mengganti kehilapan sholat fardu. Jadi kalau di sholat fardunya ada kesalahan sedikit baca Fatihahnya diganti dengan sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Sholat mengganti sholat fardu yang terjadi kesalahan, mengganjal. Berapa? Kalau 12 rakaat itu rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 2. Rakaatani ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 4. Rakaatani qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang kita sebut dengan salat fajar. Dan 6. Nah, yang banyak ini duhur. 4 rakaatin qabla duhur, 4 rakaat sebelum duhur, 10. Wa rakaatani ba'da duhur, 2 rakaat setelah duhur. Itu di hadis demikian. Jadi 12 rakaat. Ya.
2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib. Alhamdulillah tadi saya lihat pengurus memberikan waktu pada jamaah untuk menambah sholat rawatibnya. Agak senggang. Memang kalau 5 menit cukup lah Pak. Ada yang kalau di daerah-daerah Bandung itu ada yang sampai 10 menit memberikan waktu untuk jamaah menambah sholat rawatib. Yang ada juga hadis yang mengatakan sholat rawatib itu 18 rakaat. Nah, yang 18 rakaat berarti ada tambahan 6. Tambahan 6 itu 2 rakaat setelah maghrib, jadi maghrib 4 rakaat. 2 rakaat setelah isya, jadi isya setelah isya 4 rakaat. 2 rakaat setelah duhur, jadi duhur itu setelahnya 4 rakaat. Jadi duhur itu 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Ada hadis yang menguatkan man hafadha 4 rakaatin qabla duhri wa 4 rakaatin ba'da duhri dakhala jannah. Jadi hadisnya ada yang menguatkan siapa-siapa orang yang meraksa, yang menjaga sholat rawatib 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, maka dia masuk surga. Itu Pak, sholat rawatibnya mari kita jaga untuk mencapai la'allakum tattaqun. Rawatib itu kita perhitungkan, baik itu kehusyuannya maupun gerakannya harus benar. Input yang sebelum sholat itu apa? Ya, wudhu. Nah, syarat dari sahnya sholat adalah wudhu. Ini terutama adik-adik ini, wudhunya sudah benar belum? Ya, karena kalau wudhunya terutama biasanya sikut yang cuma ceplek-ceplek gitu, nah, atau mata kakinya tidak kena wudhu, lah sholat tapi dia seperti tidak orang sholat, kan sia-sia. Jadi syarat itu menjadi ketentuan sahnya sholat. Sama dengan puasa. Puasa kita harus mampu. Puasa kita harus Islam dulu. Ya, untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi untuk mencapai derajat la'allakum tattaqun, ditaraji, untuk mencapai tattaqun, penuh perhitungan. Baru kamu menjadi orang yang takwa dan diampuni dosa-dosanya. Input dari sholat adalah wudhu. Nah, ini yang sering kita lihat. Wudhu itu harus tidak boleh ada yang menghalangi. Kuku harus bersih. Dari bersih dari mana? Baik dari kotoran maupun yang seolah-olah indah padahal itu kotoran. Kita sebut kutek mungkin ya. Karena dari bahan kimia. Yang dianggap sudah dibersihkan tapi masih membekas, itu kalau itu alami. Misalnya Bapak sedang setelah mengupas buah naga, itu kan pasti tangannya merah ya. Nah itu agak susah harus pakai sabun. Atau kunir, ibu-ibu yang habis masak tangannya penuh kunir, itu kalau sudah diusahakan dibersihkan nggak apa-apa. Tapi kalau yang sifatnya kimia itu kutek. Ada lagi sih yang sekarang agak diremehkan Pak, semir. Masih ada yang rambutnya disemir nggak? Wudhunya nggak apa-apa, karena wudhu itu kulit. Tapi ketika yang sudah dewasa, yang sudah balik, itu kan pasti ada saat-saatnya mimpi, apalagi bapak-bapak yang sudah punya istri. Ketika sudah berhubungan, kemudian mandi besar, maka seluruhnya harus kena air. Kira-kira kalau semir itu masuk air nggak? Nah, masih kita ragukan. Makanya itu harus diperhatikan untuk mencapai la'allakum tattaqun. Input dari secara fisik maupun input ibadahnya, ayo kita lihat, kita perhatikan. Kita punya diri sendiri, kita bisa melihat kita sudah benar nggak? Di badan saya ini ada yang menghalangi nggak? Ya. Kemudian tempat kita ibadah. Ini alhamdulillah masjid yang sangat megah, menjadi kebanggaan warga BSD. Tapi di rumah kita juga sering sholat. Di rumah kita ada enggak hal-hal yang menghalangi datangnya keberkahan? Apa sih Pak?
baik itu dari gambar maupun dari aksesoris yang menghalangi malaikat untuk mendatangi rumah kita, lukisan, patung, dan sebagainya. Memang sebagian ulama mengatakan kalau itu hanya hiasan nggak apa-apa, tapi ulama fuqaha mengatakan tidak boleh. Itu semuanya input, Pak. Input mencapai la'alakum tattaqun tidak hanya di bibir, tapi kita harus perhatikan input yang kita makan sudah benar belum. Input dari pakaian kita bersih dan sebagainya sudah belum. Kemudian dari badan kita ini yang menghalangi tidak sahnya wudu sudah masih ada belum. Itu harus dihilangkan semua. Kemudian sholatnya yang benar. Sholatnya yang benar kemudian kita tambah sholatnya. Tadi sholat rawatib ada 12 yang disunahkan. Itu muakkad namanya. Yang tidak muakkadnya ada 6 sehingga 18. Syukur-syukur ditambah lagi, Pak. Ketika Bapak masuk masjid, minimal ada 3 sholat yang bisa Bapak lakukan. Pertama, ketika Bapak wudhu, itu Bapak sholat wudhu. Kemudian ketika masuk masjid, ada sholat tahiyatul masjid. Ya. Kemudian ada juga orang sholat sebelum maghrib. Ada hadisnya. Bainal adzan wal iqamah sholat. Antara adzan dan iqamah sholat. Ada sholatnya. Berarti kalau orang yang sholat sebelum maghrib, ya, orang sholat sebelum asar, itu dia berdasarkan hadis bahwa antara adzan dan iqamah sholat. Kemudian apa tambahan-tambahan kualitas dan kuantitas yang kita tambah di dalam bulan Ramadan ini? Tadi sholatnya harus benar, itu pokok. Kemudian tambahan-tambahan sunnah rawatibnya juga harus kita lakukan. Apalagi minimal Al-Quran. Ya. Siapa yang sudah minimal kan kalau 30 hari puasanya minimal itu kan biasanya 30 juz, Pak. Nah, kalau sekarang hari keempat berarti minimal sudah 3 juz yang selesai. Kayaknya insya Allah ya sudah selesai semua 3 juz. Kalau 3 juz itu, Pak, minimal setiap sholat 2 lembar. Kalau mau ringan lagi sebelum sholat 1 lembar. 1 lembar. Kan kalau 5 kali sholat itu berarti 1 juz. Itu ringannya ya, ringannya. Bacanya bagaimana? Warattil Qur'ana tartila. Bacalah dengan tertil. Ya, seperti tadi ya, boleh agak sedikit lah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Boleh seperti itu. Itu biasanya kalau Bapak seperti itu ya 45 sampai 50 menit lah waktunya 1 juz. Daripada main HP. Ya, kurangi main HP. Adik-adik masih main HP enggak? Bahaya sekali main HP ya. Jadi boleh main HP tapi ternyata ini baca Al-Quran. Inputnya, Pak, ini saya berbicara input. Inputnya harus kita perhatikan. Qur'annya warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran. Bagaimana pertanyaannya? Saya belum lancar baca Qur'annya, Ustaz. Lebih baik melancarkan bacaan Quran daripada harus mencapai target 1 Quran dalam 1 bulan. Ya. Lebih baik belajar membaca Al-Quran dengan benar ketimbang belum bisa baca yang benar tapi ingin mencapai 1 Quran dalam 1 bulan. Belajar Al-Quran dulu. Alangkah indahnya, saya lihat ada TK-nya di sini untuk belajar membaca Al-Quran bagi yang belum. Kalau malu gimana? Saya dulu dengan Ustaz Hatta ada program ngajarin ngaji masuk ke rumah-rumah, Pak. Jadi para ASN itu kan kalau yang sudah eselonnya sudah tinggi agak malu sedikit untuk belajar Al-Quran. Kita masuk ke rumah-rumahnya. Nah, di sini pun kalau memang ada warga yang biar bagaimanapun kalau umur sudah 40-50 itu kan orang itu lebih ingin dihargai ya. Lebih tingkat izinnya itu lebih tinggi gitu. Jadi
lebih ingin dihormati. Nggak apa-apa. DKM memprogramkan mahir membaca Al-Quran. Ya. Sehingga pada bulan Ramadan ini sudah tidak ada lagi penduduk warga BSD yang tidak lancar. Bukan tidak bisa, tidak lancar membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa, dia harus masuk di dalam camp membaca Al-Quran. Karena itu penting. Ya. Kenapa? Salah satu kewajiban kita memahami, membaca, dapat membaca dan memahami Al-Quran. Itu input. Input selanjutnya apa, Pak? Ya, puasanya juga harus diperhatikan. Kenapa? As-siyamu junnah. Nah, ini sudah manfaat dari puasa. Puasa itu adalah sebagai perisai, tameng. Tameng dari apa? Makanya kalau puasa itu janganlah kamu bersenda gurau, wala yajhal, wala yarkus, wala yaghdab. Ya. Maka ketika puasa kita tidak boleh marah. Ketika puasa kita tidak boleh menggunjing. Ketika puasa kita tidak boleh tidak tahu menahu tentang urusan orang. Itu input. Puasa melatih kita untuk menjadi orang yang bijak. Ini sudah masuk kebijakan. Kebijakan itu ketika kita meninggalkan tidak membunuh orang, tidak menghasut orang, kita kan biasanya senang untuk ngomongin orang ya, terutama kelemahan-kelemahannya. Kemudian tidak menghasut orang atau menyebarkan hoax gitu kan. HP kita gampang sekali untuk kita ting aja. Nah, itu bagian daripada walayarkus, walayarab, ya. Janganlah kamu berbohong, jangan berdusta dan sebagainya. Itu bagian daripada mencapai la'allakum tattaqun. Jadi tidak sederhana. Lebih baik saya bilang tidak sederhana untuk mencapai la'allakum tattaqun daripada saya bilang ya puasa ajalah semoga menjadi orang yang bertakwa. Tidak. Kita harus perhatikan dari semua unsur. Unsur input yang kita makan, unsur yang kita lakukan, dan unsur-unsur ibadah yang kita tingkatkan. Ya. La'ala itu kan untuk mencapai meningkat. Belum tentu biasa bagi orang lain. Itulah pentingnya istighfar. Jadi istighfar tiap hari itu terhadap sesuatu yang kita lalai, yang anggap kita benar, padahal orang lain itu sebel. Ini Pak di sini ini berjam-jam, bertahun-tahun gitu kan. Nggak apa-apa kalau kita sudah minta ke tetangga sebelah, kiri kanan, maaf ya saya bantu mungkin di sini. Kalau mau apa dan ganggu lewat, bilang aja panggil saja. Kita berbaik-baik saja dengan tetangga. Kemudian kita banyak-banyak beristighfar terhadap kejadian-kejadian harian kita. Banyak sekali harian-harian yang bagi kita benar, berkendara, akhlak bekerja, akhlak berbicara dan sebagainya. Kemudian bagaimana kalau tadi tanaman itu sama juga Pak. Dalam fikih sih boleh. Dalam fikih kita menanam buah misalnya, kemudian sebagian cabangnya itu melaju ke tetangga. Nah itu jadi milik tetangga. Jadi batas bumi itu minal ard ila sama, lurus. Ya, vertikal lurus. Ketika pohon ini melambai, itu bukan milik dia, tapi milik umum. Boleh, tetangga ambil boleh. Ya, boleh. Tapi, nah itulah main ambil aja izin dulu dong. Nah, berbaik-baiklah apa-apa. Tanaman saya ketika tanaman kita melambai ke orang lain, kita aja ngobrol deh, Pak gimana nih? Itu mau kita papas atau bapak nggak apa-apa kalau ada buahnya ambil aja gitu. Nah, lebih baik dia nggak punya tanaman tapi menikmati buahnya. Itu
istighfar harian. Kenapa Rasulullah hadis mengatakan istighfarlah kamu banyak-banyak, istighfarlah kamu banyak-banyak, istighfarlah kamu banyak-banyak. Karena peristiwa harian kita sadar itu masih. Satu lagi, rasa gigi. Oh ya, rasa gigi. Kalau itu bisa dipastikan hampir batal. Karena gigi itu diborong, dikeruk. Jadi yang boleh itu yang tidak masuk ke dalam, ya bekam itu boleh, ya Nabi pernah bekam. Tapi suntik tidak boleh, dijos itu tidak boleh. Jadi kalau gigi itu bisa dipastikan masuk ke saraf. Ada obat atau rasa yang masuk ke saraf bukan melalui kerongkongan tapi melalui masuk ke saraf, dan itu di dalam giginya batal. Jadi lebih baik ya setelah puasa aja, setelah maghrib. Ya, jadi untuk yang seperti itu, atau memang kalau sudah tidak tahan saja, ya kita batalkan saja dulu. Kita batal puasanya, kita ganti kodok ke hari yang lain. Ya saya juga tambahan mengenai kodok tadi itu ada di ayat selanjutnya. Bagi yang tidak mampu, kita orang tua kita yang sudah tidak mampu puasa, itu boleh dibayar dengan fidyah. Ya, fidyah itu sekitar kalau Abu Yahya itu 6,7. Kalau dia ya 6,7 gram, on. Atau 1 liter lah. Jadi 1 liter itu 8 on. Jadi amannya 1 liter. Satu hari 1 liter untuk fakir miskin. Saya kata juga kita nanti ada kewajiban zakat fitrah. Nah, ini zakat fitrah ini tipikal ulama bahwa itu untuk mantan yang fuqara wal masakin. Jadi zakat fitrah itu untuk fakir miskin. Jadi jangan sampai panitia berbagi. Ya, panitia itu hanya ditunjuk saja. Itu khusus zakat fitrah ya. Tapi ada juga sih yang membolehkan bahwa itu untuk 8 asmat. Ya, 8 asmat itu nama sedekah di fuqara wal masakin selanjutnya ada 8. Tapi khusus zakat fitrah karena zakat diri untuk menghilangkan golok, untuk menghilangkan jahal, untuk menghilangkan tadi kesah itu zakat fitrah. Ya. Nah zakat fitrah itu tu'matan lil fuqara wal masakin. Nah, itu ya. Masih di sini berapa? 3 kilo. 2,5. 2,5 kilo. Amannya mungkin 3 kilo ya, boleh dengan 2 kilo setengah. Sebaiknya putar min jalani. Jadi makanan pokok dari negara tersebut yaitu beras. Nah, beras sebaiknya beras. Kalau ada beras uang, kita transaksi dulu di sini. Panitia menyiapkan beras, transaksi beras dulu. Nah itu bagaimana Pak? Sekali lagi, la'allakum tattaqun, untuk mencapai derajat takwa semuanya harus kita perhitungkan. Penuh perhitungan. Jadi langsung melakukan iman wah kisah itu penuh perhitungan. Jadi jangan asal. Insya Allah kita mencapai derajat takwa. Masih. Baik, makasih untuk Ustaz atas materinya. Sebelum ditutup, kami dari TKM nanti mengundang ada acara kajian menjelang buka pukul 17. Ustaz mohon ditutup dengan doa. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.